Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas C1, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kami akan memaparkan materi tokoh filsafat Islam. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kami akan menjelaskan biografi singkat filsuf Islam yang ada di dunia. Yang pertama adalah Al-Kindi. Nama lengkap beliau adalah Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi, atau yang sering disebut dengan Al-Kindi, lahir pada 801 Masehi di Kufah, Irak. Beliau berasal dari keluarga bangsawan suku Kinda yang masih keturunan dari kepala suku Ibnu Qais yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad. Ayah Al-Kindi, Ishaq, merupakan gubernur Kufah yang membimbingnya sejak pendidikan pertamanya di Kufah. Ia kemudian melanjutkan studinya di Baghdad di bawah naungan Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun Al-Musta'sib. Berkat bakatnya yang menonjol saat belajar di Baghdad, Al-Kindi dipekerjakan oleh Khalifah Al-Ma'mun di House of Wisdom, yaitu pusat penerjemah teks-teks filosofis dan ilmiah dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Selain itu, Al-Kindi diangkat sebagai guru putra Khalifah Al-Musta'sib dan menggantikan Al-Ma'mun. Corak pemikiran Al-Kindi di bidang matematika. Al-Kindi memainkan peran penting dalam memperkenalkan angka di India ke dunia Islam. Ia juga menerapkan matematika, khususnya konstruksi geometris dalam menjelaskan fenomena optik seperti perspektif visual, bayangan, pembiasaan, dan refleksi. Karya Al-Kindi yang paling penting dan terkenal adalah On First Philosophy. Buku ini dianggapnya sebagai filsafat pertama yang membahas tentang Tuhan. Dalam menjelaskan tentang Tuhan, Al-Kindi berpendapat bahwa Tuhan adalah kebenaran dari semua kebenaran atau puncak dari kebenaran. Ia juga berpendapat bahwa keturunan alam tidak mungkin terjadi tanpa adanya zat yang tak terlihat. Alam semesta yang didiami manusia, menurut Al-Kindi, adalah karya Tuhan yang juga berperan dalam menjaga dan memfasilitasi ketersediaan di alam. Adapun karya terkenal Al-Kindi dalam bidang astronomi berjudul On Rise, yang melihat astrologi sebagai ilmu rasional. Al-Kindi juga memiliki karya paling penting di bidang kedokteran berjudul De Gradibus, di mana ia mendemonstrasikan penerapan matematika pada kedokteran, khususnya di bidang farmakologi. Filsuf yang kedua adalah Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Nasir Muhammad bin Al-Farah Al-Farabi. Dia lahir di Farah, Kazakhstan. Ia juga dikenal dengan nama lain Abu Nasir Al-Farabi. Dalam beberapa sumber dikenal dengan Abu Nasr Muhammad ibnu Tarkhan ibnu Uzalah Al-Farabi. Di dunia barat dikenal dengan Al-Paribus Al-Farabi, Farabi Abu Nusair. Sejak kecil dia dikenal sangat cerdas dan cepat menguasai setiap bidang ilmu yang dipelajarinya. Saat muda dia belajar tentang Islam dan musik di Bukhara dan tinggal di Kazakhstan sampai umur 50 tahun. Ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu di sana selama 20 tahun. Corak pemikiran Al-Farabi memiliki sejumlah pemikiran di berbagai bidang, antara lain tentang asal-usul negara dan warga negara. Menurutnya, manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Manusia juga menjalin hubungan-hubungan tentang leadership atau kepemimpinan. Al-Farabi berpendapat bahwa pemimpin adalah seorang yang disebut filsuf yang berkarakter nabi, yaitu orang yang mempunyai kemampuan fisik dan jiwa. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung. Para ahli sejarah berpendapat bahwa ia kurang menguasai bahasa Yunani, tetapi dapat mengenal karya-karya Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Al-Farabi diakui sebagai filsuf Islam yang pertama berupaya merelevansikan filsafat politik Yunani klasik dalam Islam, serta berusaha membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama. Salah satu karya Al-Farabi masih kita teladani pada zaman sekarang adalah Al-Madinah Al-Fadilah. Karya Al-Farabi di bidang filsafat tersebut memaparkan teori tentang membangun negara atau kota yang ideal. Baiklah, filsuf ketiga adalah Ibnu Sina.
Nama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir 980 di Uzbekistan. Lebih dikenal dengan nama Avicenna. Dia tidak pernah menikah sepanjang hidupnya. Wafat 1037 Masehi di Hamadan. Dia adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah filsafat tentang jiwa. Menurut Ibnu Sina, manusia memiliki tersusun dari dua unsur, yaitu tubuh dan jiwa. Keduanya tidak ada persamaan. Jiwa dan tubuh mempunyai hubungan yang sangat erat. Jika jiwa tidak ada, maka tubuh juga tidak ada, karena jiwa adalah sumber kehidupannya. Dan jika tubuh tidak ada, jiwa pun tidak ada, karena tubuh adalah syarat untuk adanya jiwa. Ibnu Sina memiliki lebih dari 200 karya dalam bidang filsafat. Karya yang paling terkenal adalah Al-Qanun At-Tib, kitab pengobatan yang menjadi buku rujukan utama dunia kedokteran Eropa hingga pertengahan abad. Baiklah, filsuf yang keempat adalah Al-Ghazali. Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad At-Tus. Lahir di Tus, Iran pada 450 Hijriah dan wafat 1111 Masehi di Tus, dan mendapat julukan Hujjatul Islam atau sepembela Islam karena beliau berhikmah di sepanjang hayatnya untuk melindungi akidah muslimin dan menjawab argumen para peragu Islam. Pemikiran Al-Ghazali beragam dan masuk ke teologi kalam, fusisme, dan filsafat. Dan pemikiran Al-Ghazali dibagi menjadi 3 kategori: metafisika, kehendak Tuhan, dan etika. Karya terkenal Al-Ghazali yaitu Ihya Ulumuddin yang membahas tentang akidah dan prinsip dalam menyucikan jiwa, perihal penyakit hati, pengobatannya, dan mendidik hati. Baik, selanjutnya adalah filsafat Islam kelima, yaitu Ibnu Bajjah. Nama lengkap Ibnu Bajjah adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya. Ia lahir pada tahun 1802 Masehi di Saragossa, Spanyol. Ibnu Bajjah memiliki pandangan filsafat antara lain tentang perbuatan manusia. Menurutnya, perbuatan manusia dibagi menjadi 2 macam, yaitu perbuatan hewani dan perbuatan manusiawi. Perbuatan hewani didasarkan atas naluri untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hawa nafsu, sementara itu perbuatan manusiawi didasarkan pada rasio dan kemauan yang bersih dari luhur. Adapun yang berkaitan dengan filsafat politik, Ibnu Bajjah membahas tentang konsep negara. Ia membagi negara menjadi 2 macam, yaitu negara utama atau sempurna, biasanya juga disebut Al-Madinat Al-Fadilat, dan negara yang tidak sempurna. Berikut karya penting Ibnu Bajjah dalam bidang filsafat. 1. Kitab Tadbir Al-Mutawahhid, kitab yang paling terkenal dan penting dari seluruh karya tulisnya. Isinya tentang akhlak dan politik serta usaha individu menjauhkan diri dari keburukan. Yang kedua, Risalat Al-Wada. Kitab ini membahas tentang pergerakan Tuhan, manusia, alam, dan kedokteran. Yang terakhir, kitab An-Nafs yang menjelaskan tentang jiwa. Filsafat Islam yang keenam yaitu Ibnu Tufail. Ibnu Tufail adalah penulis dan filsuf dari Andalusia, Spanyol, dan dia lahir di tahun 1105 dengan nama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad bin Tufail. Ia mendalami ilmu filsafat, teologi Islam, kedokteran, dan astronomi. Pemikiran-pemikiran Ibnu Tufail banyak dituangkan dalam bentuk risalah yang dikirimkan kepada Ibnu Rusyid. Karyanya yang populer adalah Risalahai Ibnu Yaqzan yang ditulis pada abad ke-6 Hijriah. Dalam karyanya, Ibnu Tufail menyatakan pandangan filsafatnya tentang alam semesta, Tuhan, agama, moral, manusia dan wataknya, budaya masyarakat, formal. Dia mencoba menjelaskan tentang kemampuan manusia untuk hidup sendiri tanpa adanya bantuan bahasa, agama, budaya, dan tradisi yang mewarnainya. Melanjutkan materi sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami, atau yang sering disebut sebagai Ibnu Khaldun. Lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah. Beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Beliau juga dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh sebelum Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori-teori ekonomi mereka. Serta, beliau juga seorang ahli politik Islam. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Zaitunah yang berada di Tunisia.
Pemikiran Ibnu Khaldun yang utama dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, pemikiran kepemimpinan negara. Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa suatu negara maksimal dapat bertahan selama 120 tahun. Ia juga membagi masa berdirinya sebuah negara menjadi 3 periode. Yang pertama, umumnya negara dipimpin oleh pemimpin yang kuat, sabar, dan piawai dalam mengatasi persoalan negara. Pada periode ini diperoleh kemapanan suatu negara. Pada periode kedua, pemimpin negara hanya mewarisi kekuasaan dari para pemimpin sebelumnya. Karenanya, pemimpin-pemimpin baru tidak merasakan kesusahan dalam mendirikan sebuah negara. Kekuatan yang diperoleh oleh pemimpin baru merupakan warisan dari pemimpin lama. Pemimpin lama hanya menikmati kekuasaan yang diwariskan kepadanya. Masuk ke periode ketiga, para pemimpin negara telah mendapatkan wilayahnya, kekuasaannya dalam negara. Mereka juga memperoleh harta, jabatan penting di dalam negara. Para pemimpin negara pada periode ini cenderung memerintah dengan santai. Mereka hanya menikmati kenikmatan yang diperoleh dari jabatannya. Kondisi pemimpin negara pada periode ketiga merupakan hal yang paling umum menyebabkan sebuah negara berakhir. Masuk ke pemikiran Ibnu Khaldun yang kedua, pemikiran pemerintahan negara. Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa suatu negara memiliki 5 tahap kondisi pemerintahan. Yang pertama adalah tahap pendirian dari pertumbuhan negara. Para pendiri negara memiliki sifat fanatisme dalam perjuangan dan pertempuran dalam memperoleh kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini antara para pejuang dilakukan melalui kesepakatan bersama. Tahap kedua adalah tahap memonopoli kekuasaan oleh para diktator. Para pemimpin negara saling merebut kekuasaan untuk dimiliki olehnya bersama dengan keturunannya. Dalam kekuasaan ini, para diktator berusaha memperoleh nama baik, keluasan kekuasaan, dan jabatan penting dalam negara. Tahap ketiga adalah masa kekosongan dan ketenangan. Pada tahap ini, pemimpin negara hanya mengumpulkan hasil dari kekuasaannya. Masuk ke tahap keempat, merupakan tahap peniruan dan ketundukan kepada para pemimpin terdahulu. Pada masa ini muncul keyakinan bahwa tradisi dari pemimpin terdahulu merupakan suatu bentuk kebaikan, yaitu masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap kelima, adalah masa pemborosan dan pembentukan yang buruk. Pada tahap ini, orang-orang yang gemar memberikan nasihat bijak dan akan diasingkan. Masuk ke karya-karya Ibnu Khaldun yang bernilai tinggi. Yang pertama, ada At-Tarikh bin Ibnu Khaldun, sebuah kitab autobiografi, catatan dari kitab sejarah-sejarahnya. Yang kedua, Mutaqaddimah, pendahuluan atas Kitabu Al-Ibad yang bercorak sosiologis, historis, dan filosofis. Yang ketiga, kitab As-Mustafan. Filsuf yang terakhir yaitu Ibnu Rusdi. Ia lahir di Cordoba, Spanyol pada 520 Hijriah, 1126 Masehi dengan nama lengkap Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusdi. Saat itu Cordoba merupakan kota paling menonjol dan terkenal keilmuannya di Andalusia atau Spanyol. Di barat, ia dikenal dengan nama Averroes. Dia adalah seorang dokter, ahli hukum, dan filosof paling populer pada periode perkembangan filsafat Islam. Di samping sebagai yang paling otoritatif sebagai komentator karya-karya Aristoteles, ia juga seorang filosof muslim paling menonjol dalam usahanya mencari persesuaian antara filsafat dan syariat atau al-ittisal bain al-hikmah wa al-syariah. Ia wafat di Marrakesh atau Maroko 9 Safar 595 Hijriah, dan Ibnu Rusdi tumbuh di tengah keluarga terhormat dan memiliki tradisi keilmuan yang kuat. Ayah dan kakeknya pernah menjadi kepala pengadilan di Andalusia. Ia sendiri pernah menduduki beberapa jabatan, antara lain sebagai qadli atau hakim di Sevilla dan sebagai qadli al-Qudlat atau hakim agung di Cordoba. Sejak kecil ia mempelajari Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, dan sastra Arab. Setelah dewasa, orientasinya tertuju pada ilmu. Ia mendalami matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat, ilmu kedokteran. Wajar jika kemudian ia dikenal sebagai ahli dalam berbagai cabang ilmu. Kebesaran dan kejeniusan Ibnu Rusdi tampak pada karya-karyanya. Dalam berbagai karyanya, ia selalu membagi pembahasannya dalam 3 bentuk, yaitu komentar, kritik, dan pendapat. Ia adalah seorang komentator sekaligus kritikus ulum.
Ulasannya yang terkenal adalah terhadap karya-karya Aristoteles. Ia tidak semata-mata memberi komentar, tetapi juga menambahkan pandangannya sendiri. Suatu hal yang belum pernah dilakukan filosof lain sebelumnya. Kritik dan komentarnya itulah yang menjadikannya terkenal di Eropa. Ulasan-ulasannya terhadap filsafat Aristoteles berpengaruh besar di kalangan ilmuwan Eropa. Selain itu, ia juga banyak mengomentari karya filosof muslim pendahulunya, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, dan Al-Ghazali. Popularitas Ibnu Rushdi memuncak pada masa Khalifah Abu Ya'qub Yusuf bin Abdul Mu'min. Kedudukannya begitu agung di sisi Khalifah, kedudukannya semakin meningkat setelah Khalifah Al-Mansur Abu Yusuf Ya'qub menggantikan ayahnya. Sayangnya, selang tak begitu lama, timbul kecurigaan terhadap Ibnu Rushdi dan akidahnya. Ini merupakan awal dari rentetan fitnah dan hukuman buang baginya. Ia dipenjara di kota Alisana atau Lusana, Spanyol, tempat pembuangan orang-orang yang akidah serta pemikirannya mengganggu ketentraman negara. Hal yang tentunya menyakitkan hatinya adalah perintah untuk membakar semua bukunya. Masyarakat dilarang mempelajari selain yang bersifat pengetahuan murni seperti kedokteran, matematika, dan astronomi. Kemudian ia diasingkan ke Marrakesh. Ia meninggal dan dimakamkan di situ. 3 bulan kemudian, jenazahnya dipindahkan ke Cordova. Keranda dan sisa-sisa bukunya diangkut kiri kanan punggung seekor keledai. Sepeninggal Ibnu Rushdi, bagaimanapun tidak ada lagi filosof muslim di dunia Sunni, khususnya di bagian barat atau Andalusia. Dengan hilangnya Islam dari Andalus atau Spanyol, hilang pula kekuasaan dan kejayaan Islam di barat. Dalam pemikiran Ibnu Rushdi, beliau meyakinkan bahwa antara filsafat dan agama merupakan hal yang saling berkaitan. Filsafat sendiri berusaha untuk mengungkap suatu kebenaran, demikian dengan agama, yaitu berusaha untuk mengungkapkan suatu kebenaran sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan. Karena yang terkenal dari filosof Ibnu Rushdi antara lain adalah buku Bidayatul Mujtahid, kemudian On the Harmony, Tahafut al-Tahafut, Al-Kulliyah fit Tib, Fasal al-Madan. Itulah beberapa pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.